Sebanyak 13 orang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru yang berlokasi di Taman KHT Padang Pariaman menjalani sidang di Pengadilan Negeri Padang. Sidang beragendakan pembacaan tanggapan pledoi atau replik oleh jaksa penuntut umum. Kasipinsus Kejari Kota Pariaman Yandi Mustika menyebutkan pembacaan replik merupakan tanggapan dari pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa sebelumnya, sehingga majelis hakim dapat menilai secara berimbang. Salah satunya dibahas di replik yaitu tanah yang belum ada ganti rugi. Padahal di fakta-fakta persidangan tanah tersebut merupakan tanah ulayat nagari yang diserahkan oleh para nenek mama 6 suku ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara gratis. Sehingga nanti majelis hakim dapat menilai secara berimbang. Contoh saja itu di replik kita tetap akan bahas mengenai katanya tanah belum ada diganti rugi. Padahal di fakta-fakta sidang itu tanah adalah tanah ulayat nagari dan diserahkan oleh para nenek mama yang 6 kepala suku itu diserahkan secara gratis kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Jadi di undang-undang itu tidak serta-merta pengadaan tanah itu harus jual beli, harus hibah, dan ada perolehan lain gitu, yang diakui oleh undang-undang. Kemudian mengenai ganti rugi itu kerugian negara itu 27 baik berapapun itu nanti hakim yang berwenang menilai. Sementara itu, kuasa hukum masyarakat Putri Dayesi Rizky menyebutkan peraturan tahun 2008 tentang proses pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman bukan proses pengadaan tanah. Selain itu, dari jumlah terdakwa yang ada, jumlah kerugian itu dihitung sebanyak 19 miliar rupiah lebih. Namun jaksa mengatakan sebanyak 27 miliar rupiah lebih, sehingga selisih angka tersebut akan dipertanyakan kenapa bisa terjadi demikian. Kalau saya dari klien saya kita tetap dengan pledoi. Tadi saya mendengar jaksa penuntut umum membantah dari 1-2 baru pledoi yang dibacakan kan, bahwa JPU mengatakan tanah di sekitar Bukit Balik, Bukit Panjang, di sekitar. Kalimat di sekitar itu tidak menggambarkan atau tidak membuat kepastian tanah yang mana. Di sekitar itu rancu di sekitar. Terus kedua, ada peraturan 2008 tadi itu tentang proses pemindahan ibu kota, bukan proses pengadaan tanah. Gitu. Harapannya saya yakin ini berakhir dengan baik semuanya. Kalaupun akhirnya pahit yang terjadi, saya minta yang selanjutnya juga akan diproses. Karena begini, dari hitungan jumlah klien yang ada, kerugian negara itu kita hitung yang mereka terima itu 19 miliar sekian-sekian, tapi jaksa mengatakan 27 miliar sekian. Nah, angka selisih itu kita pertanyakan, di mana berhentinya angka tersebut. Syawaludin, Padang TV.